Jadi tadi gue baru lihat Instagramnya Inspirasi Kristen. Kan tahu pendeta Raditya Oloan nggak? Gue emang nggak kenal ya, gue juga nggak pernah ketemu, tapi gue pernah sekali denger khotbahnya. Waktu itu dia di unit kerohanian Kristen UGM. Dan ada juga video TikToknya itu yang bener-bener bikin gue berubah, karena dia bilang jangan kasih titik sama orang di saat Tuhan mau kasih dia koma. Dan hari ini Kak Radit udah sama Tuhan Yesus. Ini bentukan gue abis kerja 24/7 ngerjain tugas gue, terus tiba-tiba gue denger, pokoknya gue liat ini beritanya di Instagram. Gue beneran udah nggak tahu lagi, gue nggak tahu jadi Kak Joanna gimana, tapi Kak semangat. Kak Radit udah ketemu Tuhan Yesus, rest in love Kak. Kita bilang rancangan-rancangan aku mengenai kamu itu rancangan damai sejahtera penuh dengan pengharapan, bukan kecelakaan. Nah, yang sering bikin kita kecelakaan karena apa? Rencanamu buat kamu, visimu buat kamu, mimpimu buat kamu. Ini salah total loh. Kita sering banget percaya kayaknya bagus tapi salah. Kita sering banget diajarin percaya diri, mimpimu akan tercapai, kamu akan meraih mimpi-mimpimu, your dreams. Alkitab nggak pernah ngajarin kita untuk mengejar mimpi. Alkitab mengatakan Tuhanlah yang mengerjakan baik keinginan maupun kemauan. Untuk apa? Melakukan mimpinya, kehendaknya. Kalau kita lakuin kehendaknya, mimpinya, kita akan berhasil penuh dengan pengharapan, bukan kecelakaan. Kalau kita masih mimpi kita, rancangan kita, rencana kita, kecelakaan. Yuk beneran ikut Tuhan karena Tuhan pengen banget kamu mengalami damai sejahtera. Hidup lu tuh jadi susah, penuh kebingungan, bukan karena Tuhan gak jawab doa lu, tapi karena lu gak jawab panggilan Tuhan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keadaan yang kelihatannya baik, yang gak baik, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi bukan buat semua orang. Bukan buat semua orang yang baca Alkitab. Bukan buat semua orang Kristen. Ayat ini untuk orang yang apa? Ayat ini bekerja untuk orang yang mengasihi dia. Yaitu siapa? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya kita menjawab panggilan Tuhan untuk hidup sepenuhnya bagi rencana Allah, bukan rencana kita. Makanya doa lu dijawab kok. Masalahnya panggilannya lu nggak jawab. Sia-sia kamu membangun kalau bukan Tuhan yang bangun. Sia-sia kamu berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal. Sebab Tuhan memberikan yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Pertanyaannya, lu ngebangun sesuatu bisa sambil tidur enak nggak? Apa bangun stres? Bekerja stres, panik, ribut, kiri kanan, sikut sana, sikut sini. Bisnis bagus, keluarga berantakan. Pekerjaan bagus, hubungan sama suami istri nggak baik. Bisnis bagus, tapi nggak punya insecurity dalam jiwa. Uang sih aman, tapi jiwa nggak aman. Karir aman, tapi mentalitas nggak pernah aman. Biarkan Tuhan yang membangun, teman-teman. Tugas kita cuman mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, hidup mengenal Tuhan, supaya Tuhan yang bangun apapun yang ada di hidup kita. Kalau Tuhan yang bangun, nggak ada yang bisa rubuhin. Kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Sebaliknya, kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan rubuhin, nggak ada yang bisa. Buat lo yang masih mikir bahwa lo nggak pernah bisa berubah, buat lo yang mikir kayak udahlah hidup gue udah jadi sampah. Nih, lo lihat ya. Ini dulu gue. Sekarang ini gue. Gue juga dulu mikir gue gak pernah bisa berubah. Dan bener-bener buntu. Kayaknya gak bisa ngeliat jauh ke depan. Bener-bener gue cuman liatnya gue rusak, gue hancur. Dan gak ada harapan. Dan gak ada kayak sesuatu yang baik yang gue lihat dari hidup gue. Tapi waktu itu gue cuma mengambil satu langkah gini. Oke Tuhan, gue mau belajar percaya selangkah demi selangkah. Akhirnya gue gak ngeliat masa depan. Gue gak peduli sama masa depan gue. Gue cuma peduli sama hari ini. Gue mau belajar percaya dan melangkah pelan-pelan. Dan akhirnya hari ini Tuhan percayakan gue untuk menuntun orang-orang untuk melangkah selangkah demi selangkah. Wow, yuk bangkit. Kalau gue bisa, lu juga pasti bisa. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini adalah orang yang sama.
Tetapi ketika hidup gue lagi hancur, ada orang-orang yang gak kasih titik di hidup gue dengan bilang ini gak punya masa depan, ini gak layak, ini sampah. Tapi ada orang-orang yang kasih koma. Walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal, tapi aku percaya sama kamu. Aku bangga sama kamu. Aku yakin sama kamu. Kamu bukan sampah. Seringkali kita kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan mau kasih koma. Jadi yang bikin orang mati seringkali bukan Tuhan, tapi kita yang gak mau terima mereka apa adanya. Gua bersyukur banget ada orang-orang yang kasih koma. Dan setelah koma, mereka kasih keyakinan, penerimaan, dan cinta kasih. Sehingga gua ada hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Lu lagi ngapain sih? Gak capek berusaha buktiin sama orang kalau lu oke? I'm fine. Apain? Mau kayak bangsa Israel, muter-muter aja di padang gurun. Lu berusaha untuk buktiin sama semua orang, tapi sebenarnya diri lu yang asli lagi menangis. Diri lu yang asli lagi nanya, please stop, stop. Lu berhasil membuat orang dapetin message lu, tapi lu sendiri gak dengerin message dari diri lu yang udah bilang stop, capek, ini muter-muter lagi. Jangan kerasin hati. Memang kalau ikut Tuhan jalannya sempit, mungkin harus menderita, tapi pasti sampai.